bidang kerukunan yang ternyata belum 100 hari kerja, bukannya merukunkan, malah terjadi kegaduhan akibat kita flashback melihat persoalan di panggung, betapa seorang kecil itu ditertawakan bersama. Siapa yang nggak sakit hati? Anaknya pun menangis melihat bapaknya diperlakukan seperti itu. Sebenarnya meminta maaf itu karena takut kepada Tuhan atau takut pemecatan. Judulnya tembus 40.700 orang yang tanda tangani petisi copot Gus Miftah dari utusan khusus Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arasbilan Channel. Saudara-saudaraku, sudah beberapa hari ini media ternyata tak lekang dengan pemberitaan Kang Miftah Maulana Habibur Rahman, seorang penceramah kondang yang juga seorang yang dikenal sangat dekat dengan Abah Lutfi bin Yahya. Maka di dalam persoalan yang ramai ini ada pula yang mengait-ngaitkannya atas kedekatan tersebut. Namun menurut hemat saya tidak ke sana. Dan yang tak kalah pentingnya, Kang Miftah diangkat menjadi utusan khusus Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di bidang kerukunan yang ternyata belum 100 hari kerja, bukannya merukunkan, malah terjadi kegaduhan akibat apa yang ia lakukan di atas panggung, yakni memperlakukan yang tidak sewajarnya terhadap seorang pedagang es teh, seorang rakyat kecil, di mana Pak Prabowo sendiri dalam misinya sebagai pemimpin, beliau sangat empati terhadap rakyat kecil. Maka setelah hal itu beredar, video Kang Miftah beredar, kemudian video Pak Prabowo yang begitu menghormati dan memuliakan orang-orang kecil termasuk pedagang kaki lima dan asongan muncul. Dan informasi yang bisa kita lacak, istana kemudian memberikan teguran. Yang ini semua sudah mengetahui, Kang Miftah pun minta maaf. Namun di dalam permintaan maaf juga mendapat sorotan, karena umum yang orang minta maaf itu kan bersalah. Bagaimana ketika kita memiliki kesalahan, tentu sopan santun kita dijaga. Apakah Kang Miftah tidak sopan santun? Silahkan Anda menilainya sendiri. Bagaimana cara merangkulnya dan sebagainya. So akrab gitu loh. Padahal kita sedang minta maaf. Kan begitu. Kemudian juga tampak ya sudah ada orang yang akan mengumrohkan Bapak Sun Haji, ya, pedagang es teh itu. Tapi Kang Miftah juga menawarkan bahkan akan membuat pengajian, kemudian dibawa dihadirkan nampaknya ke pesantren beliau di Jogja, lalu mendapatkan kehormatan Pak Sun Haji ini dan bla bla bla. Tak terkecuali Banser DIY memberikan kehormatan terhadap Pak Sun Haji sebagai anggota kehormatan, ya, kurang lebih seperti itu. Silakan nanti Anda lacak di NU Online. Saya jadi nggak habis pikir dengan persoalan itu, ya. Saya sengaja ini pakai Rijlul Ansor. Ketika saya bicara Banser, saya menjadi bagian dari Ansor. Artinya kita satu lingkup dalam kepengurusan, tetapi berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Banser DIY juga menjadi pertanyaan bagi saya, walaupun dalam berita NU Online itu dijelaskan urgensinya. Tetapi bagi saya menjadi pertanyaan, kenapa? Ketika kita flashback melihat persoalan di panggung, betapa seorang kecil itu ditertawakan bersama. Siapa yang nggak sakit hati? Saya coba melacak video-video, anaknya pun menangis melihat bapaknya diperlakukan seperti itu. Pak Sun Haji juga demikian. Tetapi sebagai orang yang sederhana, kemudian Allah anugerahkan rezeki kepadanya, banyaklah orang simpati. Dalam tataran simpati masyarakat terhadap beliau, saya sangat menghormati. Tetapi ketika kebelakangan Gus Miftah minta maaf, kemudian bla bla bla, banyak sekali yang dijanjikan atau yang diproyeksikan untuk Pak Sun Haji, ini menjadi tanda tanya bagi kami. Sebenarnya Kang Miftah ini takut dosa pada ilahi atau takut diberhentikan atau takut dicopot? Ini mohon maaf, arealnya sudah masuk publik sehingga kami juga harus bicara. Artinya apa? Kita sama-sama menilainya.
Karena tak lepaskan Miftah sebagai seorang penceramah. Sebenarnya meminta maaf itu karena takut kepada Tuhan atau takut pemecatan. Tentu Kang Miftah lebih tahu karena hal itu ada padanya. Hanya saja secara gestur, secara penyampaian, secara ilmu komunikasi sosial barangkali ya, kita bisa menilainya. Sesuatu yang berlebihan kita bisa menelisiknya. Sesuatu yang berlebihan biasanya ada sesuatu yang disembunyikan. Saya tidak memvonis, saya tidak menuduh, tapi mari kita cerna bersama. Saya pikir sebaiknya yang biasa saja orang minta maaf. Tetapi itulah yang terjadi, bahkan akan membuat pengajian mendatangkan Habib Zaidan sampai ada apa mau dihabibkan juga itu Pak Son Hajinya. Ya, macam-macamlah suara netizen sebagai bentuk kegelisahan hati, sebagai wujud kepedulian terhadap Pak Son Haji. Maka apa yang disampaikan oleh kami dan para netizen, para YouTuber dan yang lainnya tentu adalah satu empati. Nah, kecuali hal itu saudara-saudaraku, ternyata sudah muncul petisi pencopotan terhadap Kang Miftah. Satu di antaranya nanti saya akan bacakan. Ini dari Tempo ya. Dari Tempo ditayangkan hari ini. Kami buat video ini hari ini ya, ini tanggal 5 Desember. Ditayangkan pukul 15.59. Jadi ya hanya selisih berapa menit dari video ini dibuat. Judulnya tembus 40.700 orang yang tanda tangani petisi copot Gus Miftah dari utusan khusus Presiden. Saya akan bacakan. Tempo.co Jakarta, petisi copot Gus Miftah dari jabatan utusan Presiden di laman change.org. Hari ini Kamis 5 Desember 2024 pukul 15.28 WIB telah ditandatangani sebanyak 40.781. Padahal pada Rabu kemarin 4 Desember 2024 pukul 16.20 WIB baru terdapat 2.338 orang yang menandatangani petisi tersebut. Pada hari yang sama kemarin pada pukul 17.06 WIB yang menandatangani petisi tersebut bertambah menjadi 2.549. Petisi ini muncul setelah video pernyataan Miftah Maulana Habibur Rahman yang dianggap menghina penjual es teh di Magelang, Jawa Tengah viral di media sosial. Sebelumnya, Miftah merespon desakan pencopotan dirinya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tersebut. Tidak usah tanya soal desakan pencopotan itu bukan wewenang saya, kata Miftah ditemui di kediamannya Pondok Pesantren Ora Aji di Kalasan Sleman, Yogyakarta, Rabu 4 Desember 2024. Dan seterusnya, intinya informasi terupdate pada hari ini terhitung pada pukul 15.28 WIB yang menandatangani petisi copot Gus Miftah sudah mencapai 40.781 orang, yang mungkin nanti akan bertambah lagi. Di dalam tayangan ini tentu bukan maksud kami copot Gus Miftah, tidak ke sana, bahwa betapa respon masyarakat atas persoalan itu. Saya pikir tidak perlu memperpanjang apa dan bagaimana karena kita sudah mengetahuinya. Kita sudah bisa menyerapnya, dia sebagai apa dan mestinya bagaimana. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau ada sesuatu hal yang tidak berkenan dari apa yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.